Bayangkan ini, matahari sudah terbit, dan Anda sudah bekerja sangat keras sepanjang bulan. Anda melihat saldo rekening bank Anda, dan ada angka yang lumayan. Anda menarik napas lega, berpikir, akhirnya saya bisa bernapas. Namun beberapa minggu kemudian perasaan cemas itu datang lagi. Dompet terasa ringan, saldo kembali tipis, dan meskipun Anda menghasilkan lebih banyak dari tahun lalu, entah mengapa Anda merasa jauh lebih stres dan tidak lebih bahagia. Apakah ini terasa akrab? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa kekayaan itu seperti air, selalu lolos dari genggaman saya? Atau, mengapa saya selalu merasa tertekan secara finansial, meskipun saya sudah bekerja tanpa henti? Jawabannya jarang terletak pada seberapa banyak uang yang Anda hasilkan. Jawabannya hampir selalu terletak pada kebiasaan buruk yang secara diam-diam Anda pelihara. Kebiasaan yang tidak hanya menguras uang dari rekening bank Anda, tetapi juga mencuri kedamaian dan kebahagiaan dari jiwa Anda. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah bom waktu. Mereka ini adalah jembatan yang menghubungkan kerja keras Anda dengan penyesalan, finansial dan mental di masa depan. Mereka membuat Anda terlihat kaya di permukaan, tetapi rapuh dan cemas di dalamnya. Hari ini, saya tidak akan berbicara tentang investasi saham yang rumit. Saya akan berbicara tentang mindset dan tindakan sehari-hari yang harus Anda tinggalkan sekarang juga. Kita akan membongkar 7 kebiasaan buruk paling merusak yang menjauhkan Anda dari kekayaan sejati dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Jika Anda siap untuk menukar kecemasan finansial dengan kebebasan dan penampilan palsu dengan ketenangan batin, mari kita mulai. Karena kekayaan dan kebahagiaan adalah hasil dari kebiasaan yang bijaksana, bukan hasil dari kebetulan. Kebiasaan buruk pertama, pemujaan kesenangan instan. Visual, perubahan cepat dari tumpukan tagihan menjadi bidikan kilat barang-barang. Mewah, tas bermerek, gawai terbaru, mobil mengkilap, dibeli dengan kartu kredit. Musiknya sedikit hype lalu segera meredup. Kebiasaan buruk nomor 1 yang harus kita akui dan kita tinggalkan adalah pemujaan kesenangan instan, atau yang lebih sering kita sebut gaya hidup boros. Banyak orang gagal menjadi kaya dan bahagia, karena mereka lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar menjadi kaya. Mereka membeli barang-barang mewah, mobil-mobil mahal, atau gawai terbaru, bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan emosional. Sebuah dorongan untuk mengisi kekosongan emosional, atau mencari validasi dari orang lain. Ini adalah jebakan utang konsumtif dan inflasi gaya hidup. Begitu penghasilan Anda naik, alih-alih mengalokasikannya untuk investasi atau aset, Anda segera meningkatkan pengeluaran Anda. Anda berpindah ke apartemen yang lebih mahal, mulai sering makan di restoran bintang 5, dan membiarkan biaya langganan bulanan Anda membengkak tak terkendali. Kisah nyata. Saya pernah mengenal seorang eksekutif muda yang bergaji sangat tinggi. Setiap bulan begitu gajinya masuk, dia segera membeli barang baru. Jam tangan, sepatu mahal atau liburan spontan. Dia terlihat sukses di media sosial. Tetapi realitasnya, dia hidup dari gaji ke gaji. Dia tidak punya dana darurat, dan kekayaan bersihnya 0, bahkan minus karena utang kartu kredit. Dia kaya di penampilan tetapi miskin di aset. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Kesenangan instan memberikan dopamin hit yang cepat, tetapi segera diikuti oleh rasa bersalah, cemas, dan kebutuhan untuk mencari hit berikutnya. Ini adalah siklus adiktif yang tidak pernah membawa kepuasan jangka panjang. Kekayaan sejati adalah memiliki aset yang menghasilkan, bukan liabilitas yang menguras. Tinggalkan mentalitas menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Mulailah mentalitas menabung dan berinvestasi demi kebebasan di masa depan. Kebiasaan buruk kedua, menunda investasi dan tabungan. Visual jam dinding bergerak cepat, lalu muncul gambar tumpukan uang kecil yang seharusnya tumbuh besar, tetapi terhenti dan berdebu. Fokus pada konsep bunga majemuk yang hilang. Kebiasaan buruk kedua yang membedakan orang yang kaya, sungguhan dengan yang hanya terlihat kaya adalah menunda investasi. Dari tabungan kita bisa menyebutnya prokrastinasi finansial. Mungkin Anda berada yang dia akan menabung dan berinvestasi begitu gaji saya lebih besar, atau saya akan mulai setelah tagihan ini selesai. Ini adalah penundaan yang berbahaya, karena ia mencuri aset paling berharga yang Anda miliki dalam membangun kekayaan. Waktu. Waktu adalah teman terbaik dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah konsep magis di mana uang Anda menghasilkan uang, dan uang yang dihasilkan itu kemudian menghasilkan lebih banyak uang lagi. Semakin awal Anda mulai, bahkan dengan jumlah yang kecil, semakin besar uang Anda akan berlipat ganda di masa depan.
Contoh sederhana, dua orang, Ani dan Budi, sama-sama menargetkan kekayaan di usia 60 tahun. Ani mulai menabung dan berinvestasi saat usia 20 tahun, menginvestasikan Rp100.000 per bulan. Budi menunggu hingga usia 30 tahun, dan kemudian menginvestasikan Rp200.000 per bulan. Meskipun Budi menginvestasikan jumlah bulanan yang lebih besar, total uang Ani di usia 60 tahun akan jauh lebih besar. Mengapa? Karena Ani memberikan waktu 10 tahun ekstra kepada bunga majemuk untuk bekerja. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Ketika Anda menunda, Anda menciptakan tekanan di masa depan. Anda tahu Anda seharusnya sudah menabung, dan perasaan bersalah itu menumpuk menjadi kecemasan kronis tentang masa pensiun atau keadaan darurat. Untuk menjadi kaya dan tenang, Anda harus menerapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Begitu gaji masuk, alokasikan 10% atau 20% untuk tabungan dan investasi sebelum Anda membayar tagihan lain. Kebiasaan buruk ketiga, menyalahkan orang lain dan lingkungan. Visual, seseorang menunjuk ke arah cermin, di mana pantulannya menunjukkan ekspresi menyalahkan dan frustrasi. Kemudian bayangan itu berubah menjadi ekspresi bertanggung jawab. Kebiasaan buruk ketiga yang harus kita basmi adalah menyalahkan orang lain dan lingkungan, yang merupakan ciri khas dari pola pikir korban. Ketika seseorang terjebak dalam masalah finansial atau merasa tidak bahagia, respons termudah adalah menyalahkan. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan atasan karena gaji kecil, menyalahkan pasangan karena boros, atau menyalahkan nasib karena lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Orang-orang kaya sejati dan orang-orang bahagia memahami satu hal mendasar. Anda hanya dapat mengubah apa yang Anda kendalikan. Ketika Anda menyalahkan faktor luar, Anda melepaskan kekuatan Anda. Anda mengatakan kepada alam semesta bahwa Anda adalah bidak catur yang digerakkan oleh kekuatan eksternal, bukan pemain catur yang menentukan langkah sendiri. Sikap ini menutup pintu menuju solusi, karena solusi hanya akan ditemukan ketika Anda menerima kepemilikan penuh atas situasi Anda. Kisah inspiratif, mari kita ambil kisah Bob Sadino. Beliau pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya, setelah kehilangan pekerjaan dan bahkan menjadi kuli bangunan. Jika dia memilih pola pikir korban, dia akan menyalahkan keadaan ekonomi, menyalahkan perusahaan dan menyerah. Tetapi dia memilih untuk bertanggung jawab penuh atas keadaannya. Dia memulai bisnis telur dari nol dan terus berjuang. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Menyalahkan menciptakan racun kepahitan di hati. Ia membuat Anda meres dan bersyukur. Kebahagiaan sejati dimulai ketika Anda mengatakan, "Ya, ini sulit, tetapi saya bertanggung jawab, dan saya akan menemukan cara untuk memperbaikinya." Tinggalkan kebiasaan menyalahkan. Ambil tanggung jawab penuh atas keuangan dan emosi Anda. Kebiasaan buruk keempat, menghindari pendidikan dan pengembangan diri. Visual, seseorang memilih untuk menonton televisi atau bermain game, sementara tumpukan buku dan kursus online terabaikan di meja. Kemudian, visual beralih ke seseorang yang sedang membaca atau mendengarkan podcast sambil berolahraga. Kebiasaan buruk keempat yang harus kita tinggalkan adalah menghindari pendidikan dan pengembangan diri, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan keterampilan yang menghasilkan uang. Orang-orang gagal finansial seringkali menghabiskan waktu luang mereka untuk hiburan yang pasif, menonton media sosial tanpa tujuan, bermain game berlebihan, atau mengonsumsi konten yang tidak bernilai tambah. Mereka percaya bahwa belajar sudah selesai setelah mereka lulus sekolah. Sebaliknya, orang-orang yang kaya dan sukses melihat diri mereka sebagai investasi terbaik yang pernah ada. Mereka tahu bahwa di era informasi ini, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi adalah mata uang paling berharga. Mereka mendedikasikan waktu setiap hari, 30 menit, 60 menit, untuk membaca buku tentang investasi, mengambil kursus keterampilan baru, atau mendengarkan podcast edukatif. Perbedaan pola pikir. Pola pikir miskin. Saya tidak punya waktu untuk membaca. Saya harus bekerja keras untuk uang. Pola pikir kaya. Saya harus meluangkan waktu untuk belajar, karena pengetahuan saya akan membuat pekerjaan saya lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Ketika Anda berhenti belajar, Anda menjadi stagnan, Anda merasa bosan, tidak tertantang, dan pekerjaan terasa seperti beban berat. Pengembangan diri memberikan Anda rasa tujuan, pencapaian, dan keyakinan diri bahwa Anda mampu menghadapi masa depan yang selalu berubah
Tinggalkan kebiasaan bermalas-malasan secara mental. Mulailah menginvestasikan waktu untuk menumbuhkan keterampilan yang dapat menambah nol pada rekening bank Anda. Kebiasaan buruk kelima. Fokus pada harga bukan pada nilai. Visual. Timbangan di mana satu sisi diisi dengan uang tunai dan sisi lainnya diisi dengan kualitas, efisiensi, dan kesehatan. Timbangan nilai harus lebih berat. Kebiasaan buruk kelima yang menahan kemakmuran adalah fokus pada harga daripada pada nilai. Banyak orang miskin berjuang untuk menghemat uang Rp1.000 di setiap pembelian kecil, tetapi mereka kemudian menghabiskan ratusan ribu rupiah untuk barang-barang yang tidak berguna. Mereka membeli sesuatu hanya karena diskon besar. Meskipun barang itu berkualitas rendah dan harus diganti dalam beberapa bulan. Orang-orang kaya sejati tahu bahwa harga murah tidak selalu berarti hemat. Mereka bersedia membayar lebih banyak untuk barang atau jasa yang memiliki nilai jangka panjang. Mereka berinvestasi pada alat kerja yang berkualitas tinggi karena itu meningkatkan produktivitas mereka. Mereka berinvestasi pada pendidikan yang mahal karena itu menghasilkan keuntungan seumur hidup. Mereka berinvestasi pada kesehatan dan makanan bergizi karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Contoh finansial. Seorang pemula membeli laptop termurah untuk memulai bisnis freelance. Laptop itu lambat, sering macet, dan akhirnya membuatnya kehilangan 2 klien besar karena keterlambatan. Jika dia berinvestasi pada laptop yang sedikit lebih mahal, dia akan menghemat waktu, mengurangi stres, dan meningkatkan pendapatan. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Obsesi terhadap harga murah menyebabkan Anda membeli barang-barang berkualitas rendah yang justru menciptakan lebih banyak masalah dan frustrasi. Fokus pada nilai berarti Anda menghargai kualitas, efisiensi, dan umur panjang. Mulailah bertanya pada diri sendiri, berapa nilai jangka panjang dari pembelian ini bagi hidup saya? Bukan hanya berapa harganya hari ini. Kebiasaan buruk keenam, mempertahankan lingkaran sosial yang negatif. Visual latar belakang gelap dengan beberapa siluet orang yang saling berbisik negatif atau mengeluh. Di sisi lain, sebuah kelompok kecil saling berdiskusi dengan semangat dan positif. Kebiasaan buruk keenam yang harus segera Anda tinggalkan jika ingin kaya dan bahagia adalah mempertahankan lingkaran sosial yang negatif. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Jika 5 teman terdekat Anda terus-menerus mengeluh tentang pekerjaan mereka, selalu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, menganggap ambisi dan impian besar sebagai hal yang bodoh atau mustahil, maka Anda secara perlahan akan terinfeksi oleh pola pikir dan kebiasaan mereka. Lingkaran sosial yang negatif akan menarik Anda kembali ke bawah setiap kali Anda mencoba naik. Mereka merusak pola pikir Anda, mengikis motivasi Anda, dan membuat Anda merasa bersalah karena mencoba menjadi lebih baik. Mengapa ini merusak kebahagiaan? Energi negatif itu menular. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk mendengarkan keluhan dan pesimisme akan menguras energi emosional and hubungan. Yang sehat adalah investasi. Mereka memberikan dukungan, ide, dan tanggung jawab. Tinggalkan kebiasaan bergaul dengan orang-orang yang tidak ingin melihat Anda sukses. Carilah orang-orang yang bicara tentang peluang, bukan masalah. Merayakan usaha dan pertumbuhan Anda. Memiliki tujuan finansial yang serupa atau lebih besar dari Anda. Pilihlah lingkaran sosial Anda dengan bijak, karena mereka adalah arsitek diam-diam dari masa depan finansial dan kebahagiaan Anda. Kebiasaan buruk ketujuh, mengejar sempurna. Visual. Seseorang dengan cemas melihat sebuah proyek yang nyaris selesai, tetapi dia terus mengutak-atik detail kecil, sehingga proyek itu tidak pernah diluncurkan. Kemudian visual berganti ke konsep done is better than perfect. Kebiasaan buruk terakhir, dan mungkin yang paling halus dalam menghambat kekayaan, adalah mengejar sempurna perfeksionisme yang melumpuhkan. Banyak orang ambisius jatuh ke dalam perangkap ini. Mereka memiliki ide bisnis yang brilian, rencana investasi yang luar biasa, atau rencana kesehatan yang sempurna. Tetapi karena mereka ingin semuanya sempurna sebelum diluncurkan, mereka tidak pernah memulai. Mereka menunggu timing yang sempurna, menunggu modal yang sempurna, atau menunggu produk yang 100% tanpa cacat. Penantian itu membunuh momentum dan kesempatan. Dalam dunia kekayaan dan bisnis, tindakan mengalahkan kesempurnaan. Lebih baik meluncurkan produk yang 80% sempurna hari ini, mendapatkan umpan balik, dan memperbaikinya, daripada menunggu 6 bulan lagi untuk produk yang 100% sempurna, di mana saat itu pesaing Anda sudah mengambil pasar. Mengapa ini merusak kebahagiaan?
Perfeksionisme adalah sumber kecemasan dan stres yang sangat besar. Itu membuat Anda membandingkan diri Anda yang sekarang dengan ideal yang tidak realistis. Hal ini mencegah Anda merasakan kegembiraan atas kemajuan kecil, karena Anda hanya melihat kekurangan. Untuk menjadi bahagia, Anda harus belajar menerima bahwa proses itu berantakan. Tinggalkan kebiasaan menunggu sempurna. Ambil langkah pertama meskipun kecil dan terasa tidak memadai. Biarkan tindakan Anda menjadi guru Anda. Ingatlah pepatah bijak, selesai lebih baik daripada sempurna. Kita telah membahas 7 kebiasaan buruk yang harus Anda tinggalkan hari ini. Bukan besok. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah akar masalah finansial dan mental yang Anda hadapi. Mereka adalah racun yang merusak potensi Anda untuk menjadi kaya dan bahagia secara sejati. Ringkasnya, tinggalkan kesenangan instan, menunda investasi, unaorder, menyalahkan orang lain, menghindari belajar, fokus pada harga, lingkaran sosial yang negatif, mengejar sempurna. Kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang masuk ke rekening Anda, tetapi tentang kebebasan yang Anda dapatkan dari uang itu. Kebahagiaan sejati adalah ketenangan batin yang Anda miliki, bebas dari kecemasan utang dan penyesalan karena menyia-nyiakan waktu. Tantangan saya untuk Anda hari ini, pilih satu dari 7 kebiasaan ini yang paling merugikan Anda saat ini. Tuliskan di komentar di bawah, kemudian buatlah rencana, aksi kecil untuk mengganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang memberdayakan. Mulai dari sekarang, ingat perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Kekayaan dan kebahagiaan sejati sedang menunggu Anda. Hanya saja, Anda harus membersihkan jalan yang menghalangi Anda untuk meraihnya. Terima kasih telah bersama saya. Jika Anda merasa naskah ini memberikan nilai dan menginspirasi Anda untuk berubah, like video ini, subscribe untuk lebih banyak konten transformasi, dan bagikan kepada teman Anda yang mungkin juga membutuhkan pencerahan ini. Mari kita bangun kebiasaan yang kaya dan bahagia bersama-sama. Sampai berjumpa di video berikutnya.